Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Permisa. Kota Banjar, Jawa Barat menyimpan banyak kisah sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah sebuah kompleks bangunan peninggalan kolonial Belanda yang dikenal dengan nama Gedung 8, terletak di kawasan Cikabuyutan Barat. Bangunan bersejarah ini konon sudah berdiri sejak masa penjajahan dan pernah digunakan sebagai markas pemerintah Hindia Belanda. Kini, bangunan tua tersebut menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota Banjar. Namun sayangnya, kondisinya mulai memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius. Lalu seperti apa kisah di balik berdirinya Gedung 8 dan bagaimana upaya pelestariannya saat ini? Berikut liputan selengkapnya yang akan dipandu oleh rekan kami Saudara Mufti. Silakan Saudara Mufti. Saya sudah berada di lokasi Gedung 8 dan saya akan mewawancarai ahli sejarah setempat. Awal Gedung 8 ketika pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Belanda di Kota Banjar. Tujuan awal dari pembangunan Gedung 8 ini pertama digunakan untuk sebagai markas tentara Belanda supaya mencegah nanti ada serangan dari tentara lain yang berusaha untuk mengambil kekuasaan Indonesia dari tangan pemerintahan Belanda. Ya, selain itu juga gedung ini digunakan untuk menyimpan senjata dan juga ada beberapa bangunan yang digunakan untuk mengeksekusi musuh dari peperangan, dan ada beberapa gedung juga yang digunakan untuk rumah dinas bagi pegawai Belanda yang menjadi arsitek ya dalam pembuatan jalur rel kereta api dari Banjar ataupun dalam pembuatan terowongan. Siapa pihak atau instansi yang membangun Gedung 8 dan pada tahun berapa gedung tersebut didirikan? Untuk secara keterangan waktu dalam pembuatan gedung ini, belum ada sumber yang bisa menjelaskan secara pasti, secara jelas kapan bangunan ini berdiri ya. Tetapi apabila kita merujuk kepada fungsi dari bangunan ini sebagai markas tentara Belanda, maka bisa disimpulkan bahwa bangunan ini dibentuk pada waktu ketika berlangsungnya Perang Dunia Pertama di tahun 1910-an. Untuk instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan gedung ini, karena wilayah ini berada dalam kepemilikan dari perusahaan kereta api dalam pemerintahan Belanda, maka lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan gedung ini yaitu adalah NISM, Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij, yang kalau sekarang itu kalau dirubah menjadi setelah Indonesia merdeka berganti menjadi PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Bagaimana peran Gedung 8 pada kehidupan sosial, politik, atau ekonomi masyarakat Banjar pada masa kolonial Belanda? Untuk peran bagi masyarakat Banjar dalam keberadaan gedung ini sebenarnya hanya menimbulkan peran secara negatif saja, tidak ada menimbulkan secara positif. Karena dengan keberadaan gedung ini bisa menjadi faktor yang menguatkan kekuasaan kedudukan pemerintahan Belanda kepada masyarakat Banjar. Bahkan mampu lebih mudah membuat pemerintah Belanda itu mengawasi nanti ketika ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar kepada pemerintah Belanda ya, dengan adanya keberadaan gedung tersebut. Bahkan juga bisa dapat lebih menguatkan kedudukan pemerintah Belanda dalam pelaksanaan sistem ekonomi kolonial Belanda. Dan juga untuk keberadaan gedung ini bisa dulunya itu digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik bagi penyimpanan makanan untuk sumber daya alam bagi tentara Belanda. Yang jelas logistik itu pastinya didapatkan dari masyarakat Banjar, sehingga yang dapat merugikan bagi perekonomian masyarakat. Apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat setempat untuk merawat dan melestarikan Gedung 8 hingga saat ini? Untuk upaya yang sudah dilakukan dari pihak pemerintah ataupun masyarakat, sejauh ini belum ada upaya yang dalam bentuk secara fisik atau secara signifikan, dikarenakan mungkin karena belum adanya kesadaran dari masyarakat atau pemerintah tentang menjaga kelestarian dari bangunan bersejarah yang menjadi warisan budaya. Nah, tetapi ada beberapa masyarakat yang memberikan upaya perawatannya itu tidak secara fisik, tapi dengan secara sosialisasi, pengenalan ya, dengan diposting di media sosial bahwasanya di Banjar itu terdapat bangunan Gedung 8 sebagai peninggalan bangunan bersejarah pada waktu zaman penjajahan Belanda, supaya dengan ada sosialisasi itu, pengenalan itu ya, nantinya masyarakat
dapat menimbulkan rasa empati, rasa simpati, rasa kepedulian untuk melakukan perawatan. Tetapi sejauh ini untuk upaya perawatan secara fisik ya secara jelasnya itu belum ada dari pihak pemerintah ataupun dari masyarakat. Apa tantangan utama dalam mempertahankan keaslian arsitektur dan material Gedung Dalapan dari kerusakan akibat usia atau perubahan lingkungan? Ya, dikarenakan karena bangunan ini sudah berdiri sejak sangat lama, umur yang sudah tua, masih pasti akan menimbulkan tantangan, mengalami kesulitan dalam menjaga pelestarian bangunan tersebut. Dan juga dikarenakan sudah terlalu lama belum adanya perawatan kepada gedung ini, sehingga banyak struktur bangunan dari gedung ini yang sudah mulai mengalami pelapukan, ya, mengalami kerusakan, ya, dikarenakan terabainya tidak terawat, ya, tidak ada perawatan, sehingga keaslian dari bangunan itu dari gedung ini ya sangat sudah mulai banyak mengalami kehilangan, sehingga ketika nantinya bangunan itu mengalami perbaikan, konservasi, ya, revitalisasi, ya, pasti bakal banyak perubahan total yang harus dirubah, terutama keaslian dari bangunan ini sudah banyak mengalami kehilangan karena mengalami kerusakan, karena tidak terawat, tidak terabaikan oleh masyarakat. Kalau misalnya nanti mengalami perbaikan, harus banyak sekali perbaikan ataupun pergantian dalam segi bangunan gitu. Terima kasih dari saya. Itulah informasi dari bangunan bersejarah di Kota Banjar, Gedung Dalapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Mukti, itulah informasi tentang Gedung 8. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.